melawan Romawi, tapi lebih kepada melawan orang-orang munafik, di mana Allah tunjukkan semua kedok-kedok mereka. Dan Nabi nanti pada kisah malam ini insya Allah kita akan sampai pada bahasan bagaimana Nabi mengumumkan seluruh nama-nama orang munafik, pimpinan-pimpinannya. Kurang lebih ada 36 orang nanti yang disebutkan oleh Rasul, yang mana setelah penyebutan itu semua orang munafik itu gelisah, sampai pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul sakit terus mati. Insyaallah dan sampai terakhir kita sampai bahasan ketika Nabi dengan dua orang sahabat, Huzaifah dan juga Yasir, menemani Nabi naik ke Ammar bin Yasir, menemani Nabi naik ke atas Aqabah, ke atas bukit. Namun diikuti oleh beberapa orang munafik, 14 orang munafik dari suku Tamim, yang ingin membunuh Rasulullah. Namun Allah buka kedok mereka. Dan atas kejadian ini Huzaifah akhirnya menjadi acuan dari para sahabat, termasuk Sayyidina Umar. Tiap kali beliau akan menyalati jenazah, beliau selalu menunggu Huzaifah nyalatin enggak. Kalau Huzaifah nyalatin, berarti ini orang mukmin, orang beriman. Tapi kalau Huzaifah tidak mau menyalatin, berarti ini orang munafik, walaupun mereka terlihat seperti orang Islam. Kemudian setelah kejadian Aqabah tersebut, Nabi melanjutkan perjalanan, tibalah di pinggiran kota Madinah. Namun pada malam hari itu Nabi tidak langsung masuk ke kota Madinah. Turun ayat kepada Rasulullah agar merobohkan Masjid Dirar. Apa Masjid Dirar? Masjid yang dibangun bukan landasannya atas ketakwaan, tapi sengaja dibangun untuk merencanakan bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang ngerinya. Kalau Masjid Dirar zaman itu ya jelas, yang bangunnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga Abu Amir Al-Fasik. Itu dua orang ini bersekongkol. Masih ingat Pak Abu Amir? Abu Amir siapa? Orang mana begitu? Abu Amir. Bukan Pak Amir. Abu Amir Al-Fasik. Kalau masih ingat ini Pak, Abu Amir ini dulu dia adalah calon terkuat menjadi pimpinan suku di Madinah. Di Madinah kan ada dua suku ya, suku Aus dengan Khazraj. Ini kan bertikai. Nah, Abu Amir ini sebelum Nabi masuk kota Madinah, dia yang calon kandidat terkuat jadi pimpinannya yang ingin menyatukan. Namun ketika Nabi masuk, nggak terpilih dia. Akhirnya dia ada rasa benci dengan Rasul. Maka ketika perang Uhud, dia yang gali lubang, ya, Pak, yang gali lubang di wilayah Uhud sehingga Nabi nanti beberapa kali terperosok. Sahabat-sahabat termasuk Nabi terperosok ke dalam lubang-lubang yang digali oleh Abu Amir ini. Nah, Abu Amir ini bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul mereka berdua ini bersepakat ingin bikin masjid Pak. Ya, tapi masjidnya Masjid Dirar. Ini bahasa Dirar ini bahasa Al-Quran. Masjid Dirar maksudnya masjid mendatangkan kemudaratan, bukan mestinya kan masjid mendatangkan ketakwaan, ini mana masjid yang mendatangkan kemudaratan. Karena memang awal perencanaan pendirian masjid tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul bersepakat dengan Abu Amir, yuk kita bikin gerakan bagaimana
melawan Muhammad. Kalau dengan gerakan sendiri seperti itu nggak mungkin gitu ya, terlalu kelihatan. Maka mereka bikin masjid. Jadi mereka orang-orang fasik yang ngumpulnya di sana. Ya, orang-orang fasik ngumpulnya di masjid. Mereka merencanakan ini itu. Ketika peresmian, Nabi diundang. Ya, Nabi diundang. Namun pada saat itu Nabi sedang sibuk persiapan perang Tabuk. Sehingga kata Nabi, nanti saat ini saya sedang sibuk persiapan perang Tabuk. Nanti peresmiannya kalau lihat nanti selesai perang Tabuk bagaimana. Ternyata belum balik Nabi masuk kota Madinah, Allah sudah perintahkan Rasul untuk menghancurkan, untuk membakar, bukan menghancurkan, membakar masjid Dirar yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga Abu Amir al-Fasih. Maka Nabi mengutus dua orang sahabat, yaitu Malik bin Jus'um dengan Ma'ad bin Adi. Dua orang sahabat ini diutus untuk datang ke masjid tersebut. Kemudian ketika datang ke masjid sana dan mereka menyampaikan ya terkait apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara mereka ada yang mencoba menghalang-halangi, namun tidak berhasil. Nggak berani mereka, karena dua orang sahabat Malik bin Yusuf dengan Ma'ad bin Adi ini adalah orang penduduk Madinah. Jadi mereka ibaratnya yang punya wilayah, gitu ya, yang punya wilayah. Jadi orang-orang yang ingin menghalang-halangi nggak berani, maka masjid tersebut akhirnya dibakar. Ya, dibakar oleh dua orang sahabat ini karena perintah dari Allah. Karena dalam masjid tersebut memang mereka merencanakan niat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Allah abadikan di dalam surat At-Taubah. Nah, malam hari ini kita akan banyak baca ayat nih Pak, karena ini At-Taubah semua isinya. Ya. Di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 107 sampai dengan 109. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Ayat 7 ini penekanannya bahwa memang Nabi itu mereka serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul itu, menunggu kedatangan mereka dari Syam, ya. Menunggu kedatangan dari Syam. Tadi Pak yang 108. Jadi masuk memang. Oke begini. Tidak ada, berarti habis. Oh iya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri Allah, menyukai orang-orang yang bersih. Ayat 8 ini, masjid yang didirikan atas dasar takwa di sini maksudnya Masjid Quba. Karena Masjid Dirar ini posisinya dekat-dekat dengan Masjid Quba. Ya, posisinya dekat-dekat dengan Masjid Quba. Dan orang-orang, dan di dalamnya ada orang yang membersihkan diri. Maksudnya di sini penduduk yang ada di sekitar situ, masjid itu, makanya biar tidak terpengaruh. Orang-orang di situ orang-orang yang sangat bersih sekali. Bersih itu begini takarannya.
Kalau kita biasanya sekarang kalau beristinja cukup dengan air. Mereka enggak hanya air, mereka melakukan istinja dan istinja. Istinja pakai benda padat gitu ya, pakai batu, pakai kayu, tapi kayu yang ini ya, jangan kayu kelapa. Nanti habis bersih masuk rumah sakit. Pakai kayu gitu ya. Jadi mereka selain dicuci dengan air sebelumnya sudah di istinja dulu, dibersihkan kotorannya dengan batu dan lain sebagainya. Maka mereka dimasukkan orang-orang yang menyukai orang-orang yang bersih. Kalau kita sanggup sekarang boleh Pak. Ya, cuma sekarang udah ada air, semprot ke air habis-habis ya. Lanjut Pak. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya, ayat 109 dan ridhonya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ancamannya dari ya, ancamannya langsung neraka jahanam. 110. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, disinilah nanti awal mula di mana ada istilah masjid dirar itu tadi, ya, masjid dirar yang mereka bikin memang bukan untuk ingin menguatkan Islam, tapi ingin menghancurkan Islam. Ada seperti itu hari ini? Ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tempat-tempat seperti itu. Mengerikan, Pak. Mengerikannya kenapa? Karena kita datang niat, tahu kita kan masjid pasti orang-orang soleh, ya. Di situ malah berkumpul orang-orang soleh, ya kan, merencanakan sesuatu yang jahat buat umat. Kalau orang luar berjahat dengan kita, kelihatan hitam putihnya. Tapi ketika mereka berniat jahat dengan kita sama-sama dari masjid, kan susah kita berdiri. Mari kita minta perlindungan pada Allah supaya dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Kemudian selesai pembakaran tersebut, mereka menginap di sana. Nah, subuhnya sebelum berangkat ke kota Madinah ada kisah di mana Nabi telah sholat subuh. Nah, tapi tolong jangan dijadikan sebagai patokan ini ya. Nabi setiap kali terjadi sesuatu yang bukan kebiasaan itu nanti akhirnya menjadi landasan hukum buat kita, yang menjadi pelajaran buat kita. Ini masalahnya kita telatnya bukan menjadi pelajaran hukum, memang kebiasaannya begitu gitu ya, kesengajaan. Sekarang itulah ya, orang-orang cari dalil Nabi aja telat kok, ini bahaya. Jangan pakai dalil ini Pak, nggak berlaku Pak, jangan ya. Ini kan ada orang-orang Islam nih, mendapat sedikit celah itu, angin nih, seger, Nabi juga telat gitu. Nah, karena dalam kisah ini nanti ada hukumnya. Nah, pada saat subuh hari, para sahabat sudah berkumpul dan Nabi adalah imam sholat, imam waktu. Maka azan itu adalah haknya Bilal, tapi iqamah itu haknya imam. Maksudnya kalau imam belum datang, kita punya imam masjid. Kalau imam belum datang, nggak boleh ada yang gantiin, nggak boleh ada yang gantiin sembarang yang maju, nggak jangan. Kecuali ya ada kecuali. Sebelumnya memang imam sampaikan, saya sakit berhalangan, nanti tolong digantikan, silakan. Atau ada uzur-uzur syar'i yang lainnya memang disampaikan, itu boleh digantikan. Jadi enggak serta merta
main maju langsung gitu ya. Maka para sahabat menunggu sampai waktu mau masuk ke syuruk, mau masuk ke berarti kan lama menunggunya, berarti sejam lebih nunggu. Nabi belum juga datang. Para sahabat berdiskusi, ini gimana nih? Nabi nggak ada. Kita belum pernah sholat tanpa Nabi, nggak pernah Nabi seperti ini. Maka akhirnya para sahabat memutuskan kalau kita sholat sekarang habis nih waktu subuh. Maka keputusan sahabat pada saat itu berdiskusi, udah kita langsung sholat. Maka para sahabat memilih Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Maka sholatlah para sahabat. Selesai rakaat pertama, Nabi baru datang, di belakang ada masbuk. Nah, ini pelajaran apa? Ada masbuk Pak ya. Nah, jadi bukan berarti udah masbuk, udah nggak usah ke masjid lagi. Karena ada yang begitu nanti jadi alasan. Maka setelah selesai sholat, para sahabat kaget ketika melihat ternyata Nabi ada di belakang. Maka Nabi menyelesaikan sholat beliau, dan selesai sholat beliau menyampaikan kepada para sahabat, ahsantum, apa yang kalian lakukan ini sudah benar. Artinya ketika sudah lama ditunggu imam datang baru boleh langsung putuskan maju ada imam pengganti, dan imamnya pun pasti dilihat ya urutan imam gimana Pak dilihatnya. Yang pertama adalah yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling banyak bilangan umurnya itu nggak masuk. Nah, yang pertama itu yang paling banyak hafalannya. Dua-dua banyak hafalannya, baru siapa yang paling alim bisa dalam hal fikihnya gitu, pemahaman agamanya jauh lebih baik. Kalau dua-duanya sama, baru umur itu terakhir sekali ya, umur itu terakhir. Ini orang seimbang ya, dari pemahaman hafalannya bagus, sama-sama bagus, pemahaman syariatnya sama-sama baik. Sampai nanti udah sama setara semua baru mana paling tua? Ini yang paling tua, ada paling tua maju. Jadi bukan nomor satu siapa yang paling tua, siapa yang paling enggak. Tetap karena apa? Imam itu memimpin jamaah, ya, memimpin jamaah. Kemudian nomor dua, selain imam yang perlu diperhatikan siapa? Orang yang berdiri di belakang imam. Itu poros apa bilangnya? Jangan sembarangan. Kalau nggak siap, ibaratnya itu pemain pengganti Pak. Pemain pengganti utama. Jangan kita ilmunya pas-pasan berdiri pas di belakang imam, satu saat imamnya uzur dalam artian mungkin batal atau apa gitu ya. Kita nggak ngerti suruh maju malah terima kanan. Nah, bahaya. Makanya kita usahakan di tempat kita, kalau kami di Aceh sana Pak, jadi tempat pengganti imam itu ada ininya, ada apa tuh? Kan ada imam, ada namanya gitu ya, ada namanya. Ini tempat pengganti imam, memang ditunjuk langsung oleh DKM-nya gitu ya. Jadi nggak main maju. Iya benar, sub depan paling bagus, tapi untuk posisi yang satu itu khususnya gitu ya, jangan gampang-gampang kita maju. Nah, mungkin kita bisa juga dibuatin Pak, ya biar kita nggak tahu kita sedang sholat apa namanya batal atau lain sebagainya, kita nggak ngerti. Baik, itu diantara pelajaran yang kita ambil ketika Nabi telah datang, itu sebagai pelajaran buat kita. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat juga, ketahuilah bahwa para sahabat ini yang ikut perang Tabuk ini mendapatkan pahala yang cukup banyak. Karena berangkat ke medan jihad itu pahalanya besar sekali, sangat-sangat besar. Dan Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa ada juga yang tidak berangkat tapi mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Terima kok. Ada orang yang nggak berangkat perang Tabuk, nggak berangkat
berangkat jihad, tapi mereka dapat pahala yang sama dengan orang yang berangkat jihad. Kalau jihad kan resikonya tinggi, udah pasti. Tapi ini nggak berangkat tapi dapat pahala sama nih. Maka disebutkan oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang, masih kan apa cerita perang Tabuk, yang orang berlomba-lomba ingin berangkat, orang beriman lomba-lomba ingin berangkat, tapi nggak punya bekal, nggak punya modal. Nah mereka ini yang sudah punya niat saja, ya, tapi niatnya benar Pak ya, bukan niat punya jihad pas dikasih kendaraan, kamu aja duluan, duluan. Nah, maka kata Nabi, mereka ini pun yang tidak berangkat karena uzur mendapatkan pahala yang sama dengan kalian yang berangkat perang Tabuk. Makanya dalam Islam niat nggak main-main gitu ya. Perkara niat bagi kita ini bukan perkara hanya sebatas ada keinginan, tapi ketika keinginan baik hadir dalam hati kita itu udah bernilai ibadah. Hadir saja udah nilai ibadah, dilakukan dapat pahala 2. Punya niat jahat belum dihitung dosa, ketika dilakukan baru dihitung dosa. Ketika tidak jadi dilakukan dapat pahala. Kenapa? Karena tidak melakukan maksiat. Tuh Pak, kurang apa coba? Begitu rahimnya Allah, sayangnya Allah dengan kita. Kemudian kita masuk ke bahasan kisah sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ini kan jadi pembicaraan, karena memang di antara perang-perang yang lainnya Nabi mengajak siapa yang mau ikut jihad berangkat, yang enggak ya nggak apa-apa. Tapi untuk perang Tabuk ini memang Nabi mewajibkan yang tidak ada uzur syar'i, artinya tidak sakit, tidak tua, tidak fakir gitu ya, punya modal untuk berangkat, maka wajib bagi dia untuk berangkat jihad. Nah, beberapa sahabat yang banyak dikisahkan itu 3 orang sahabat. Nah, kita nanti akan sampai ke 3 orang sahabat ini yang mereka tidak ikut perang tanpa uzur syar'i, dihukum nanti oleh Rasul. Maka ketika Nabi sampai ke Madinah, orang-orang munafik ini ketakutan juga nih, ya ketakutan akan dihukum karena sudah disampaikan yang tidak berangkat pasti akan dihukum. Maka mereka datang langsung meminta maaf kepada Nabi, minta maaf gitu ya, minta maaf, dan Nabi maafkan, ada yang Nabi maafkan, ada juga bahkan yang langsung ikat dirinya di masjid Pak. Nah, ikat dirinya di masjid, terus berharap apa? Mereka katakan tidak akan kulepas ikatan ini sampai Rasul memaafkan kami dan melepaskan ikatan ini. Kata Nabi, nah, aku bukan porsiku untuk memaafkan kalian, tapi Allah tunggu bagaimana firman Allah. Kalian udah ikat diri, ikatnya terserah. Biasa cari ini Pak, cari apa? Selamat, cari selamat gitu. Hukum ambil tali ke dari tembok-tembok ini. Aku berharap apa? Allah dan Rasul memaafkan. Kata Nabi, ya nunggu wahyu, enggak bisa maafin, tunggu wahyu. Maka Allah sebutkan kisah ini di ayat 94 sampai 96. Suratnya Sama Pak, ini At-Taubah semua. Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu. Ketika kamu telah kembali kepada mereka, katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sebelum perang Tabuk juga kan banyak orang munafik yang minta izin Pak ya. Minta izin, Nabi izinkan, akhirnya Nabi kena tegur oleh Allah. Dan ini dari perang setelah perang Tabuk ini,
Allah mewahyukan jangan percaya lagi sama orang munafik. Artinya habis-habisan, udah nggak ada lagi diskusi, nggak ada lagi kepercayaan sedikit pun buat orang munafik. Ayat 95. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Orang munafik itu diantara cirinya Pak, mudah bagi mereka bersumpah, udah salah ya, tapi mereka mudah bersumpah atas nama Allah. Mudah banget bagi mereka itu, karena mereka tahu ketika kita bersumpah dengan nama Allah, kita yang beriman ini kan sudah nggak ya sudah begitu, sudah nggak mempertanyakan lagi gitu ya. Ini diantara ciri-ciri orang munafik. Ayat berikutnya 96. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Ngeri ya. Sampai Nabi pun kalau bahasa kita sekarang ini diingetin oleh Allah, wahai Rasul gitu ya, kalaupun kamu ingin memaafkan tapi aku nggak maafin. Padahal doa Nabi tidak mardud gitu ya, nggak mungkin ditolak oleh Allah. Tapi untuk urusan memaafkan orang munafik beda ceritanya. Allah sendiri yang tidak menerima. Di sini kita lihat bagaimana sayangnya Nabi kepada umat, karena mereka juga pernah bersyahadat, walaupun syahadatnya nggak sampai dalam hati mereka. Makanya nanti ketika Allah bin Ubay bin Salul mau mati, mau disalatin sama Nabi udah mau nyalatin. Ada Sayyidina Umar, ya Rasul jangan salatin. Nah, sampai akhirnya nanti turun di surah Al-Munafikun ya, di surah Al-Munafikun di situ disebutkan apa? Kalaupun kamu beristighfar sampai 70 kali, ya aku tidak akan mengampuni, kata Allah. Itu pesan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi. Insyaallah nanti kita sampai ke sana, ke bahasan bagaimana matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di antara para sahabat, ya itu tadi orang-orang munafik sudah nggak ada ceritanya, nggak usah terima pengakuan mereka, permintaan maaf mereka nggak terima. Namun ada beberapa sahabat bukan orang munafik, itu tadi yang ngikat dirinya di tiang-tiang masjid, itu juga disampaikan oleh Allah di ayat 102. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka akui ini kesalahan mereka itu dengan cara mengikat diri gitu ya. Tapi Nabi tegaskan, kalau yang memaafkan nunggu wahyu nanti. Kalau Allah maafin ya sudah, berarti kalian dimaafkan. Kalau Allah nggak maafkan ya sudah, berarti kalian terima konsekuensinya, hukumannya. Maka di antara mereka yang dihukum tersebut ada juga yang mengambil harta-harta mereka. Jadi karena ini kan musim panen Mas. Ketika mau perantau itu kan lagi panen, lagi puncak musim panas, lagi panen kurma bagus-bagusnya. Maka ketika Rasul datang, mereka yang mudah merasa diri mereka salah, berdosa gitu, jadi mereka juga berlomba-lomba ingin menzakatkan harta mereka dengan harapan dengan zakat tersebut dosa-dosa mereka Allah maafkan. Nah, ini juga disebutkan di surat 103. Ayat 103
maksudnya. Surat 9 ayat 103. Enggak geser-geser Bapak, di surat yang sama. Salah minta. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mencucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu meluluhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ini juga nanti bisa menjadi amalan kita, Pak. Kalau kita merasa banyak dosa, di antara yang cepat menggugurkan dosa itu adalah zakat. Zakat itu gampang banget, mudah gitu ya untuk menggugurkan dosa. Bukan hanya istighfar bukan tidak bisa, tapi untuk yang dosa-dosa besar, zakat jauh lebih mudah. Sedekah, infak itu perbanyak. Kemudian maka para sahabat-sahabat tadi yang bukan orang munafik, yang mengikat dirinya di tiang-tiang tadi, mendengar sebenarnya dari ayat 103 sampai ayat 105. Cuma kepanjangan nanti Pak. Baca. Nggak usah coba. Karena masih ayat di bawahnya masih ada lagi nanti Pak. Ya. Jadi 103 sampai 105 ini ketika sahabat mendengarkan turun wahyu tersebut, mereka senang. Karena apa yang mereka lakukan itu bisa menembus dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Allah terima zakat mereka, Allah terima pengakuan dosa mereka, dan Allah ampuni dosa mereka. Nah, di antara yang tidak ikut, ada 11 sahabat yang tidak ikut secara khusus. Namun yang banyak dikisahkan dalam sirah itu ada 3 sahabat, ya, 3 sahabat yang memang banyak dikisahkan, yaitu Abdullah bin Ka'ab bin Malik, kemudian ada Hilal, kemudian nanti kita sampai sana. Yang pertama yaitu Ka'ab bin Malik. Kita kisahkan tentang Ka'ab bin Malik. Ketika para sahabat-sahabat tadi yang tidak ikut perang Tabuk berkumpul di masjid, sudah dimaafkan oleh Nabi. Kemudian Ka'ab pun yang tidak ikut, dia ikut datang ke masjid. Ya. Aku datang ke masjid bertemu dengan Nabi. Dia katakan, demi Allah tidak ada yang menyelamatkan aku hari ini kecuali kejujuran. Ini orang beriman. Tadi sahabat-sahabat tadi sebenarnya mereka mencari-cari alasan bagaimana cara Nabi terima alasan mereka, kemudian diterima taubatnya, dan Nabi minta ampun atas kesalahan mereka. Nah, adapun Ka'ab bin Malik tidak cari-cari alasan, datang penuh dengan keimanan, penuh dengan tanggung jawab. Apa katanya? Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak memiliki uzur sama sekali. Dan demi Allah pada saat perang Tabuk itu aku sedang kaya-kayanya. Kaya-kaya maksudnya ya, hartaku lagi banyak, anak istri sehat-sehat, aku nggak ada masalah, semuanya lancar, nggak ada masalah. Benar-benar ini karena kelalaianku saja, kelalaian dan kelemahan jiwa, kata Ka'ab bin Malik kepada Nabi. Jadi benar-benar aku bukan cari-cari alasan. Hari ini kita suka menghadirkan alasan, ya. Yang penting gimana cara, yuk ikut pengajian di sana, perut sakit. Oh, dia ikut ke sana pengajian gitu ya. Oh, udah kumpul, ada meeting gitu. Apa? Atau anak sekolah. Ada aja Pak. Tapi orang beriman Pak, nggak ada alasan. Ini memang kelalaian, lemahnya imanku ya Rasulullah. Nah, aku sedang ada masalah ya Rasulullah, nggak ada masalah. Keluarga baik-baik saja, harta berlimpah, nggak ada masalah sama sekali. Ini hanya karena kelalaian, lemahnya imanku.
Maka ketika Ka'ab bin Malik ini Nabi mendengarkan alasan seperti itu, Nabi marah. Tapi marahnya Nabi kepada Ka'ab ini kan marah kepada sahabat. Bagaimana nggak marah Pak, diajak untuk kebaikan tapi nggak mau ikut, kan marah. Ibarat kita yuk kita sana ngambil duit apa gitu. Nanti kamu bisa bawa banyak, tapi kamu ikut Pak. Gimana rasanya gitu? Sayang nanti pasti kita akan dorong dia untuk bisa ikut gitu. Begitulah Rasul dengan sahabat-sahabat beliau. Maka untuk dalam hal kebaikan kita boleh marah Pak dengan sahabat. Tapi marahnya ini Pak ya, marah karena ketaatan ya. Marah karena sayang, tapi jangan pernah kita benci, jangan pernah kita jatuh-jatuhkan dia. Ya. Tapi marah kita bukan karena benci ya, tapi karena benar-benar sayang dengan sahabat. Makanya ada dalam hadis itu cinta karena Allah, marah pun karena Allah. Kalau hari ini orang banyak bilang cinta karena Allah. Marahnya urusan dunia gitu. Maka ketika Ka'ab datang kepada Rasul, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku, ya wahai Ka'ab? Demi Allah ya Rasul, aku tidak punya banyak harta, melainkan di saat aku tidak ikut perang aku benar-benar memilikinya banyak banget. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, melainkan kelemahan jiwa dan kelalaianku saja. Maka setelah itu, setelah menyampaikan Ka'ab menghadap Rasul, dia pulang lagi ke rumahnya. Sahabat-sahabat yang lain datang menghadirkan menyampaikan alasan, udah dimaafin oleh Nabi, pulang. Ya, dimaafin, dah selesai urusannya. Maka Ka'ab ketika sudah sampai pulang ke rumah, saat teman-temannya datang hampirin, wahai Ka'ab, kenapa kau tidak cari alasan gitu? Ini temannya. Kenapa nggak cari alasan? Apa gitu alasannya? Sehingga engkau nanti bisa meminta maaf kepada Nabi dan Nabi maafkan dan Nabi minta ampun untuk dosa-dosamu. Emang ada? Iya, yang lain banyak begitu. Yang lain datang semuanya dengan alasan-alasan, padahal alasan. Apa sih? Kita punya berapa alasan Pak? Untuk tidak bisa hadir itu ada berapa alasan? Ya ribuan alasannya. Apa aja? Ya ngantuk lah, ya sakit perut lah, ya pengen ke belakang lah, ya nemenin anak, macam-macam lah. Kalau hanya untuk mencari alasan, maka sahabat-sahabat ini ingin memotivasi Ka'ab supaya balik lagi kepada Nabi, menyampaikan alasan supaya Nabi memaafkannya. Ditanya oleh Ka'ab, yang lain ada enggak yang alasannya itu seperti aku? Yang alasannya hanya karena lemahnya imanku. Kata para sahabat, ada cuma 2 orang ya, dan dua-duanya adalah ahli Badar. Mereka adalah Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi. Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Jadi tiga sahabat yang nanti dihukum ya. Itu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi. Ka'ab ini dia termasuk pimpinan salah satu suku di Madinah. Jadi orang-orang penting gitu ya. Ini bukan orang biasa saja yang dihukum Nabi, ini orang-orang penting ya, orang-orang yang mereka ahli Badar, ikut dalam perang Badar. Kalau dari Al-Quran disebutkan dalam wahyu orang Badar, ahli Badar sudah Allah maafkan. Lakukan sesuka hatimu, aku maafkan semuanya.
Karena itu poin penting buat ahli Badar. Nah, dalam kejadian ini mereka tiga-tiga ini ahli Badar. Dengan disampaikan oleh sahabat-sahabat yang datang ke rumah Ka'ab, nggak ada yang jawabannya seperti kamu, yaitu mengakui kelemahan iman, melainkan yang dua orang ini tadi bertiga dengan kamu. Kata Ka'ab, kalau begitu aku akan menunggu bagaimana keputusan Rasul sebagaimana dua temanku. Jadi dia tidak mau balik lagi ke Nabi untuk meminta maaf. Karena kata Ka'ab juga, demi Allah aku diberikan kecerdasan dan juga lisan. Kecerdasan apa? Lisan yang pintar ngomong gitu. Kalau aku datang ke Rasul untuk mencari alasan, sangat bisa sekali. Tapi nggak mau. Ya, tidak dilakukan oleh Ka'ab. Maka Nabi menghukum tiga orang ini. Hukumannya yang pertama adalah tidak boleh satupun orang berbicara dengan tiga orang ini. Mereka di Madinah, bayang Pak. Ya. Tidak boleh ada satupun yang berbicara dengan tiga orang ini. Diboikot. Boikot nggak boleh ngomong. Nggak disebutkan waktunya. Pokoknya boikot, nggak boleh ngomong sama tiga orang ini. Ka'ab bin Malik pada saat itu merasa dunia yang luas ini tiba-tiba rasa sempit. Dua orang sahabat yang lainnya mendapatkan hukuman seperti itu. Dari sejak dihukum, setelah itu udah nggak pernah nongol lagi ke masjid. Benar-benar mengurung diri di rumah. Kenapa? Nggak boleh ngomong. Namun Ka'ab bin Malik ini diantara Hilal dengan siapa? Murarah. Ka'ab yang paling muda. Maka Ka'ab berusaha untuk biasa-biasa saja. Ya, waktunya sholat dia pergi ke masjid. Namun ketika dia datang ke masjid, dia mengucapkan salam, tidak ada satupun yang menjawab kecuali Nabi. Tapi itu pun hanya gerakan mulut tanpa ada suara. Gimana Pak? Gimana rasanya tuh? Orang banyak tapi nggak boleh ngomong, benar-benar diboikot. Dan dua sahabat yang lainnya mengurung diri di rumah, nggak keluar kemana-mana. Ya, Ka'ab berusaha untuk normal gitu ya, datang kemana ikut kegiatan, tapi ya diabaikan, dicuekin oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena ini perintah, ya hukuman yang diberikan kepada Ka'ab. Belum lagi itu usai, boikot ini usai kepada tiga orang ini, datang surat dari Raja Gosasin. Yang ini Raja Nasrani, ya. Nasrani dari wilayah Romawi. Sampai surat kepada Ka'ab bin Malik yang memberitakan, sudah sampai berita kepada kami bagaimana perlakuan sahabatmu. Maksudnya bagaimana Nabi Muhammad menghukum dia. Wahai Ka'ab, datanglah ke negeri kami, maka sungguh kami akan memberikan kamu posisi jabatan. Kata Ka'ab, kalau kita Pak, gimana? Langsung dapat surat, dapat jabatan nih. Di sini udah ada yang ngomong sama kita. Berangkat. Kata Ka'ab, apa? Inilah puncak dari ujian. Puncak dari ujian. Yang sebelum-sebelumnya ujian, tapi ketika datang iming-iming seperti ini, ya kalau orang lemah imannya kan udah berangkat. Di sana ada perjabatan, dihormatin. Toh mereka juga nggak minta kita untuk pindah dengan agamanya gitu ya, dan lain sebagainya lah ya. Tapi orang ini nggak mau bro, nggak mau. Kata Ka'ab, ini adalah puncak dari cobaan yang datang kepadaku. Dan surat tersebut diabaikan oleh Ka'ab bin Malik. Belum selesai itu Pak, datang lagi sahabat ke rumah Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, wahyu Nabi apa? Sabda Nabi, engkau dihukum tidak boleh lagi berhubungan dengan istri. Itu udah 40 hari Pak. Datang lagi tambahan hukumannya apa? Enggak boleh berhubungan dengan istri. Kata Ka'ab,
Apakah Nabi memerintahkanku untuk menceraikan istri? Enggak boleh hubungan aja. Maka ketika itu kamu langsung ambil kesimpulan, udah pulang kamu ke rumah orang tuamu. Maksudnya jangan di rumah. Nanti kalau di rumah pulang aja tuh, pulang. Terus sahabat-sahabat yang lain juga datang ke rumah Ka'ab, wahai Ka'ab, Hilal dengan Murarah istrinya nggak disuruh pulang. Kata Ka'ab, mereka sudah tua. Aku masih muda, bahaya. Nah, ini udah perintah. Jadi begitu orang yang imannya kuat ketika dapat hukuman-hukuman benar-benar dilaksanakan sepenuh hati, nggak tanggung. Ini masih belum selesai Pak kisah kita di perang Tabuk. Ini masih nanti sampai Abdullah bin Ubay bin Salul mati gitu ya kisahnya. Saya kira tadi bisa nyampe di sana, ternyata masih panjang karena memang banyak ayat-ayat yang kita akan lewati dari surat At-Taubah yang menceritakan secara full bagaimana kedok-kedok orang-orang munafik dibongkar semuanya oleh Rasul. Ya, turun ayat-ayat dari Allah. Dan insyaallah bertemu lagi nanti di malam Sabtu, dan kita semua diberikan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.